Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Tahsinul Quran Metode Asy-Syafi'i yang Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari pelajaran pertama dan kedua. Sebelum kita mulai atau melanjutkan pada pelajaran ketiga ini, ingat ya, ketika belajar Al-Quran, ketika kita merasa bahwa bacaan kita belum sempurna atau bahkan mungkin tidak lancar dan banyak kesalahan di dalam membaca Al-Quran baik segi hurufnya maupun hukum-hukum tajwidnya, jangan sekali-kali kita merasa malas, jangan sekali-kali kita merasa malu untuk memulai dari dasar. Karena sekali lagi sebuah bangunan yang kokoh itu dimulai dari dasar yang kuat. Ya. Jadi sekali lagi sebuah bangunan yang kokoh itu dimulai dari dasar yang kuat. Maka begitu juga dengan Al-Quran, ketika kita ingin ya, membaca Al-Quran dengan baik, ya, melantunkan huruf-hurufnya dengan baik, maka kita harus mempelajari dari huruf per hurufnya, memperbaiki makhrajul huruf dan sifat-sifatnya, memperbaiki cara pengucapan kita. Maka insya Allah ya, pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, maka insya Allah pada pertemuan ini kita akan lanjutkan dengan pelajaran yang ketiga, ya, yakni bisa dibuka di halaman ke-8, ya, di halaman ke-8 yaitu mengenal harokat kasrah dan dhammah, mengenal harokat kasrah dan dhammah. Kami harapkan pada kaum muslimin sekalian, ya, ketika program ini kita saksikan, ya, yang memiliki buku diperhatikan bukunya, kemudian yang tidak memiliki buku diperhatikan pada layar, ya, dilihat pada halaman 8 dan fokus kepada apa yang kita pelajari. Di halaman ini atau di pelajaran ini, ya, bagaimana kita belajar mengucapkan harokat kasrah dan bagaimana kita mengucapkan harokat dhammah dengan baik. Sering kita jumpai, ya, kaum muslimin atau saudara-saudari kita ketika mengucapkan kasrah itu tidak sempurna dalam pengucapan i. Ya, ada yang i, e dan seterusnya. Ya. Syaitan, harusnya syaitan, harusnya iya. Ya, dibaca iyyaka na'budu wa iya. Ini kurang sempurna. Maka dari sini kita belajar bagaimana mengucapkan harokat kasrah ataupun dhammah dengan baik. Oke, kita akan mulai. Silahkan diperhatikan di halaman 8. Ya, kita mulai dengan harokat kasrah dan dhammah. I. Perhatikan. Jadi, ketika kita mengucapkan harokat kasrah, ya, hendaknya rahang kita sedikit turun. I. Ya, i. Nah, ketika dhammah maka kedua bibir kita, ya, mencucu atau maju. U. Sehingga suara i dan u benar-benar terdengar sempurna. Ya. Ketika kita tidak menyempurnakan cara pengucapan, maka yang terjadi adalah seperti ini. O. Bisa jadi O atau U. Ini adalah ucapan yang kurang sempurna. Mari kita coba mengucapkan harokat kasrah dan dhammah pada huruf-huruf hija. Kita coba. I-u diikuti. I-u sambilan di rumah, ya, pemirsa sekalian, diikuti cara pengucapannya. I-u, bibu, titu, thitu. Kita coba sekali lagi. I-u, bibu, titu, thitu. Nah, sekali lagi, pastikan ketika dhammah mulutnya mencucu. Ketika kasrah, rahangnya sedikit turun. I. Ya, oke. Kita akan coba semua hurufnya. Mulai dari harokat kasrah. Ya, fokus pada harokat kasrah dulu. Ikuti, ya, kita sama-sama. Ibi,
ti, thi, ji, hi, khi. Oke, kita lihat khusus di huruf khi. Ya. Ji, hi, khi. Jangan mengucapkan dengan ji, hi, khi. Nah, ketika kita mengucapkan seperti itu, maka ada tambahan huruf waw. Dan ini tidak diperbolehkan. Ji, hi, khi. Tetap pada posisi khi. Sebagaimana kita mengucapkan ji, ya, hi, khi. Oke, hanya saja ucapannya atau suaranya naik karena dia nanti kha memiliki sifat al-isti'la. Ya. Ada sifat al-isti'la yang membedakan antara huruf-huruf, ya, artinya huruf yang ji, hi dan khi. Nah, suaranya naik. Oke, kita lihat. Ji, hi, khi. Di, ri. Diingat, ya. Di mana keluarnya huruf-huruf, di sana kita letakkan lidah kita. Di, ri. Adapun dal menempel pada ujung lidah dengan pangkal 2 gigi seri atas. Sedangkan zal menempel pada ujung lidah kita pada ujung 2 buah gigi seri atas. Ri. Di, ri. Oke. Di, ri. Rizi. Si, shi. Oke. Shi. Perhatikan. Shi. Ya, pastikan ketika shin, ya, udara yang menyebar banyak, ya, karena shin memiliki sifat nanti yang namanya adalah at-tafashi, yaitu menyebarnya udara atau banyaknya udara yang mengalir di dalam mulut. Kemudian kita lihat selanjutnya si, Sod memiliki sifat al-isti'la dan al-itbaq. Ketika kita menetapkan huruf sod dengan sifat al-itbaqnya, maka pastikan suaranya melekat, ya, atau terkumpul. Begitu dengan huruf bod juga. Bod, wa, dan wa. 4 huruf ini memiliki sifat al-itbaq. Maka ketika dimengucapkan dengan kasrah, maka kita perhatikan suaranya melekat. Si, tili, tili. Ucapan yang salah adalah sidi, sidi, atau swidi. Sekali lagi, ketika makhraj yang keluar dari al-lisan, kemudian mulut kita atau bibir kita ikut berperan di dalamnya, maka akan menimbulkan suara atau huruf baru. Swi, ada huruf waw di sana. Dui. Ini kita hindari. Kalau misalnya seandainya mulut kita harus bergerak, pastikan mulut kita tidak mempengaruhi dari suara huruf yang kita ucapkan. Sekali lagi, ketika kita mengucapkan makhraj al-lisan, pastikan mulut tidak mempengaruhi suara yang keluar dari al-lisan. Karena mulut sendiri memiliki makhrajnya tersendiri, yaitu asyafatan. Ya, sekali lagi, pastikan ketika al-lisan, ya, mulut tidak mempengaruhi suara. Contoh seperti yang saya contohkan tadi, si, dui. Ketika kita dui, sui, dui, itu huruf waw. Maka pengucapan yang benar adalah si. Tetap mulut dalam kondisi diam atau bergerak sedikit, tapi tidak mempengaruhi suara daripada huruf yang kita ucapkan. Si, di, ti, wi, ya, i, ri, ain, ya. Kita perhatikan ain dan hamzah sering tertukar. Ai, pastikan keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. Ai, ri, bukan gi. Ghain, tenggorokan atas satu makhraj dengan kha. Ai, sekali lagi ikuti. Ai, ri, ya. Mi, ni, wi, hi, i. Oke. Kita coba sama-sama dari awal. I, bi, ti, fi, ji, hi, khi, di, ri, zi, si, shi, si, li, ti, li, ai,
ghi, fi, qi, li, mi, ni, wi, hi, yi. Begitulah kita mengucapkan huruf-huruf yang berharokat kasrah. Kemudian selanjutnya kita perhatikan huruf-huruf yang berharokat dhammah. Ketika mengucapkan huruf yang berharokat dhammah, sekali lagi pastikan mulutnya mencucu. Kalau tidak, maka ucapan dhammahnya tidak akan sempurna. Contoh, u. Tidak mungkin kita bisa mengucapkan dhammah dengan sempurna jika mulut kita tidak mencucu. Nah, maka perhatikan. Ucapannya adalah seperti u. Karena pada hakikatnya dhammah sendiri berarti adalah menyatu. Artinya mulut kita menyatu. Ya. Begitu. Kita coba. U, bu, tu, su, ju, hu, khu, du, zu, ru, zu. Ada satu hal yang harus kita perhatikan ketika dhammah. Ketika mengucapkan huruf dhammah, ketika kita tidak mengetahui bahwa huruf itu posisinya tebal atau tipis, maka yang terjadi adalah kita banyak menebalkan huruf-huruf yang tipis. Ya. Karena pada hakikatnya dhammah sendiri sudah bersuara tebal. Perhatikan, kaum muslimin sekalian, bahwa menebalkan huruf termasuk atau menebalkan huruf yang tidak tebal itu termasuk kezaliman dalam mengucapkan huruf. Seperti misalnya seperti zal, kita tebalkan dengan zu. Ini adalah ucapan yang salah. Ya. Ini banyak terjadi dan banyak diucapkan oleh kaum muslimin. Ya. Perhatikan, ketika huruf tipis maka hendaklah ya lidah kita mendatar, suaranya mendatar. Ya. Ketika ucapkan huruf-huruf yang tipis, ya lidah kita mendatar dan tidak menaikkan suara, tidak mengangkat suara. Kita lihat, ya. Du, zu. Nah, perhatikan, du, zu. Bagaimana kalau dia tebal? Kalau dia atau kesalahan orang ketika menebalkan du, zu. Nah, ditahan suaranya, kemudian diangkat suaranya. Ini adalah kesalahan dalam mengucapkan huruf dal. Hendaknya kita turunkan du, zu, ru, zu, su, shu, ya, su, shu. Kemudian kita lihat ketika sod, su, baru dia tebal, su, du, tu, zu, ya. Kemudian u, ru, fu, qu, lu, mu, nu, wu, hu, yu. Seperti itu. Kita coba dari awal. U, bu, tu, su, ju, hu, khu, du, zu, ru, zu, su, shu, su, bu, tu, zu, u, ru, fu, qu, ku, lu, mu, nu, wu, hu, yu. Kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, ya. Perhatikan, ketika kita melantunkan atau merangkai huruf-huruf ini, hendaklah kita merangkainya dengan cepat. Artinya, ketika kita ingin mendapatkan bacaan yang lancar, ya, jangan sekali-kali membiarkan kita membaca dengan terputus-terputus misalnya. Ji, hi, khi, atau nanti di contoh-contoh ada di pelajaran-pelajaran selanjutnya misalnya abata. Ini adalah kesalahan ketika kita memulai belajar. Harusnya abata. Nah, seperti itu. Sama seperti ini juga. Ya, kita akan mencoba melantunkan atau merangkai huruf-huruf ini dengan baik atau artinya dengan lancar. Sehingga nanti hasil yang kita dapatkan ketika mengucapkan atau membaca Al-Quran akan lebih lancar. Kita lihat di halaman 9. Ya, halaman 9 langsung kita ucapkan dengan cepat. A, I, U. Ya. A, I, U. Babi, bu. Tati, tu. Diingat makhrajnya masing-masing. A, I, U. Babi, bu. Tati, tu. Thasisu. Jajiju. Hahihu, khakhihu, dadidu, zazizu, ya, rariru, zazizu,
sasisu, shashishu, sasisu, dhadidu, tatitu, dhadidu, a'i'u, ghaghidhu, fafifu, qaqiqu, kakiku, lalilu, mamimu, naninu, wawiwu, hahihu, yayiyu. Ketika kita ucapkan seperti itu, kelancaran kita maksimalkan, ya. Saya harap ya hasil yang kita dapatkan akan lebih sempurna. Baik, kita lanjut ke halaman yang 10. Ya. Halaman 10, halaman terakhir dari pelajaran ketiga. Ini adalah ya latihan gabungan, ya. Fathah, kasrah dan dhammah. Baik, kita akan baca bersama, ya. Hendalah dia diucapkan dengan lancar, ya. Paling tidak ketika kita tidak bisa mengucapkannya dengan lancar satu nafas atau satu suara ketika mengucapkan contoh-contoh ini dari awal sampai akhir, maka kita bisa mengucapkannya ya satu baris. Baik, kita akan mengucapkannya atau kita akan melatih mengucapkan latihan gabungan ini. Kita coba dengan satu baris. Ya. Ibu, butu, tuji, dimu, rufi. Ya, oke. Seperti itu. Sekali lagi saya ulang. Ibu, butu, tuji, dimu, rufi. Nah, perhatikan kaum muslimin, ketika bacaan kita masih seperti ini, kita lihat. Ibu, butu, tuji, berarti kita masih memikirkan huruf-huruf dan belum menguasai benar. Maka sekali lagi, jangan malu untuk membuka atau belajar lagi ke belakang. Supaya kita ketika di belakang, ketika kita mengenal huruf, benar-benar kita mengenal huruf dengan baik. Sehingga kita mengucapkannya tanpa berpikir lagi. Ya, ini adalah kesalahan dari banyak kaum muslimin ketika dia mengetahui bahwa dia mengeja huruf seperti itu, dia masih ingin terus lanjut halaman. Dia terus ingin lanjut pelajaran. Ini adalah kesalahan. Ya. Sedangkan dia menginginkan bacaan yang baik. Ya, maka sekali lagi tidak akan kita dapatkan bacaan yang baik ketika kita baca seperti itu. Kita ulangi sekali lagi, ya. Usahakan ya, kita bisa lancar mengucapkan huruf-huruf ini, ya, paling minimal satu baris, oke? Ini yang saya terapkan, satu baris tidak apa-apa, ya, insyaallah. Kita ulang, ibu, butu, tuji, dimu, rufi, oke. Boleh ambil nafas, ya, berhenti sejenak, kemudian lanjutkan baris kedua, zusi, sisu, bihu, yisu, khuti. Berhenti sejenak, kemudian lanjutkan baris ketiga. Wuwi, ifu, kuli, hiku, numu, dan seterusnya. Ya, ketika kita menggunakan satu baris. Atau mungkin ada yang bisa membacanya dengan cepat, dengan satu suara dari awal sampai akhir. Tafadhol, ini lebih bagus lagi, ya. Saya lanjutkan baris keempat. Ghabu, zaki, hawa, kuda, shifa, thisuti, tihumi, wiyuki, dhulusi. Di huruf dhu, si di sini adalah huruf yang sama makhrajnya, tapi memiliki sifat yang berbeda. Diperhatikan di kalimat dhu, si. Zal, dho, sama tha, satu makhraj, tapi ketika kita mengucapkannya, perhatikan sifat yang dimiliki oleh masing-masing huruf. Zal sifatnya tipis, ya, dominan dengan sifat tipis, sedangkan dho sifatnya tebal. Ya, jadi ucapannya berbeda. Jangan sama. Dhu, si, inilah ucapan yang sama, ya. Perhatikan. Bagaimana mengucapkannya? Dhu untuk zal, dhu untuk dho. Dhu. Kumpulkan suaranya, naikkan suaranya. Dhu untuk zal, dhu untuk dho. Sekali lagi, dhu,
Dhu. 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 Ya. Jelas perbedaannya? Kita lanjutkan. Dhu-dhu-si. Dhu-dhu-si. Ya. Dhu-dhu-si. Ya. Ti-dhu-ti. Zu-dhu-si. Khi'u-khu. Kimunu. Butu'i. Bi'uni. Minusu. Dhu'ibi. Kubita. Kutiba. Qaruba. Azuma. Jalasa. Kathura. Rajulu. Rasulu. Dudima. Hasuna. Ju'ila. Duriba. Ya, dhu. Dhad hendaknya kita ucapkan dengan benar. Dhu. Duriba. Quri'a. Tubisa. Muni'a. Syaju'a. Fahuwa. Yumina. Ja'ala. La'uma. Nah, begitulah cara kita mengucapkan huruf atau rangkaian huruf-huruf hija yang belum bersambung ini. Artinya, sekali lagi, ketika belajar, hendaknya kita memiliki target. Ya, target, apakah kita ingin dengan satu baris, tapi perhatikan, harus lancar. Ya. Pastikan kita lancar. Jangan sekali-kali kita melewati satu pelajaran tanpa kita menguasai atau tanpa kita lancar untuk mengucapkan huruf-huruf tersebut. Karena dia akan menjadi kendala nanti ketika di pelajaran yang lain. Demikian mungkin di pelajaran yang ketiga ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kita semangat untuk terus belajar. Dan pastikan kaum muslimin sekalian, saudaraku yang berbahagia, dimanapun Anda berada, ikutlah terus program ini dan dukung kami terus untuk bisa berkarya, untuk bisa memberikan yang terbaik untuk kaum muslimin secara khusus. Oke. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya.